Jalu. Sakit. Aurelian Melati. Hadir Pak. Aurelian Takamas. Censia Luna. Hadir Pak. Dorothea Junior. Hadir Pak. Efrasia Nasi. Elena Gusdergong. Elizabeth Lesia. Hadir Pak. Emilia Nokoja. Hadir Pak. Pedrosia Yanti. Florencia Sima. Hadir Pak. Florenta Emra Richard. Francisca de Lima. Hadir Pak. Franciscus Gonza. Juliana Ika. Hadir Pak. Leke Lalu. Hadir Pak. Maria Baik. Hadir Pak. Maximilianus Jalu. Hadir Pak. Pedro Jaka. Paulus Atur. Hadir Pak. Teresia Janul. Hadir Pak. Valentina Alfa. Hadir Pak. Valeria Paijing. Sakit Pak. Ferencis Kaluju. Hadir Pak. Valerius Ganeho. Victoria. Terima kasih. Hadir Pak. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, saya minta satu orang. Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau yang biasa dikatakan dengan sebutan AI. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa memahami apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Yang kedua, siswa mengenal bahasa pemrograman dasar. Dan yang ketiga, siswa dapat mencoba contoh coding sederhana terkait dengan AI. Itu yang kita pelajari hari ini. Siapa yang selama ini pernah menggunakan AI? Kira-kira siapa yang bisa jelaskan dia pakai AI itu apa dan seperti apa? Oke. Terima kasih sebelumnya. Kalau untuk saya sendiri penggunaan AI banyak dalam kehidupan saya sehari-hari, terutama saat mengerjakan tugas. Dan untuk sekedar spoiler, aplikasi AI yang biasa saya gunakan itu bukan ChatGPT tapi namanya DeepSeek. Mungkin teman-teman ingin menggali lebih dalam soal tentang pengerjaan tugas yang teman-teman kerjakan. DeepSeek sangat membantu teman-teman karena DeepSeek tidak hanya mencari di permukaan tentang sesuatu yang kita cari, tapi akan memberikan hal terperinci berkaitan dengan tugas yang kita kerjakan. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Itu baik. Tepuk tangan. Ternyata walaupun materi coding yang tadi saya berikan kepada kamu hari ini adalah hanya yang sudah mengenal coding, sudah menggunakan kecerdasan artifisial yang disingkat AI ya. Siapa lagi? Legen, tanya katakan pakai untuk apa dan AI apa yang digunakan? Kalau saya Pak, saya itu terus saya disediakan ada definisi apa Pak? Jadi kadang-kadang saya menggunakan AI itu seperti ChatGPT untuk mencoba menggabungkan satu fenomena alam itu, contohnya kayak saya beritahu coba buat ilustrasi gambar itu, contohnya ada seorang kecil yang saya pernah buat yang melayang itu ada yang kecil di atas, coba buat Oke, baik.
coding yang sederhana itu kita membuat atau mengajukan perintah terhadap seseorang. Misalnya, tolong buatkan ini untuk saya dengan angka-angka yang ini. Yang pertama, ininya eros. Kedua, sampai di 5 porsi. Yang keempat, plastik ininya. Yang ketiga, keluarkan air ke dalam panci. Yang keempat, misalnya kalau airnya sudah mendidih, keluarkan minyak sampai langkah yang terakhir. Itulah coding-coding yang sederhana. Hanya coding dalam bahasa manusia. Sementara yang kita pelajari adalah coding dalam bahasa komputer. Artinya ketika kita membuat mie dalam bahasa manusia, itu kita bisa terjemahkan ke dalam coding dalam bahasa komputer. Bisa dipahami secara sederhana coding apa? Bisa. Baik. Lalu apa tujuan coding ini? Coding itu tujuannya adalah agar komputer bisa melakukan pekerjaan. Dan tidak ada komputer yang bisa jalan sendiri, tidak ada. HP atau apapun itu tidak bisa jalan sendiri tanpa perintah manusia. Hanya perintahnya bukan kayak kita perintah sesama manusia, ya. Tapi perintahnya dengan contohnya misalnya kita mau dibayar dalam huruf A, apakah tiba-tiba muncul? Ya. Kita harus ketik di keyboard namanya huruf A. Itulah perintah yang dimaksud. Dan ketika kita menginginkan huruf A, kita klik A di keyboard, maka muncul huruf A. Itulah yang disebut dengan perintah. Lalu yang berikut, apa itu kecerdasan artifisial? Nah, ini yang dikembangkan sekarang. Banyak orang sudah memulai menggunakan AI. Banyak penelitian mengatakan bahwa sekitar beberapa tahun lagi banyak pelan-pelan yang akan terjadi pada kita, karena banyak yang sudah menggunakan AI. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia, misalnya mengetik, administrasi dan seterusnya, itu lama-lama akan menggunakan AI. Maksud saya tidak membahas orang. Yang mau mengikut kehadiran contoh Indonesia kehadiran misalnya kita bercita setiap hari dia kerjanya kehadiran siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Suatu saat misalnya yayasan menggunakan ini mau pakai ini keluarga yang paling dia 2 juta setiap bulan sehingga misalnya setiap orang datang setiap hari hanya 7 juta di kamera langsung daftar hadirnya otomatis dan tentu yang otomatis maka tenaga manusia tidak ada. Kira-kira itu sebenarnya. AI yang sering kita gunakan misalnya contoh Google Translate. Asisten virtual dan integrasi itu contoh aplikasi di depan sekalian. Lalu ada cabang lain, mesin learning, lalu komputer belajar dari data, komputer vision, komputer mengenali gambar, natural language processing, komputer memahami bahasa manusia, dan robotik, yaitu mesin cerdas untuk membantu pekerjaan. Lalu apa peran AI dalam kehidupan sehari-hari? Perannya yaitu misalnya contoh pendidikan, aplikasi belajar online, atau di medisnya deteksi penyakit. Lalu transportasinya misalnya mobil tanpa sopir. Sudah ada kok? Mobil tanpa sopir. Daripada perusahaan taksi mengganti sopirnya atau dia pasti kita mobil. Atau kalau mau tadi kurikulum ini ketika sedang ada namanya
kelompok masing-masing. Saya akan membagikan lengkap ini untuk kita bahas bersama di kelompok masing-masing. Silakan merapat ke kelompok masing-masing. Oke baik, silakan baca modul yang saya sudah bagikan dalam buku dan juga KPD. Saya ingin sebelum Anda mengerjakan tugas yang ada di KPD kita, saya ingin Anda semua bisa menimbang sedikit kejelasan dari saya penggunaan ini. Kita semua bisa ada banyak ya, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Canva, ada dan seterusnya. Misalnya saya buka satu tentang Canva AI. Boleh ikuti. Apa yang mau kita buat? Misalnya seperti ini, membuat sebuah game. Misalnya membuat sebuah
buat game gitu ya. Silakan Pak, buat yang lain. Coba rumah ya. Bisa dicoba juga ya. Kita suka kita. Yang depan. Ada yang sudah bisa ini ya?
yang buat satu game silakan presentasi game, yang buat dua game silakan presentasi oke, ataupun yang buat tiga kali silakan presentasi dua ya. Oke baik, kita coba mendengar teman-teman yang sudah buat game tadi. Kelompok mana duluan? Katakan. Sana mau, pertama. Kelompok Legend dan kawan-kawan. Karena kita memiliki keterbatasan laptop, biar kita pakai HP saja. Ya. Sini depan atau Silakan. depan? Di depan. Kita tepuk tangan untuk kelompok yang itu. Semangat ini, semangat. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tapi sebelum itu kami akan perkenalkan diri kami masing-masing karena ada satu pepatah kuno yang mengatakan tadi kenal maka tadi sayang, sekali kenal harapannya disayang, namun nyata diri tunggal pasti disayang. Untuk itu izin perkenalkan nama saya Cinzia Angelina Luna, biasa disapa Cicin. Saya selaku moderator dari kelompok 1. Dan Perkenalkan nama saya Legend selalu dari Sampali. Perkenalkan nama saya Paulus Andres Dulu, bisa disapa Indro. Oke baik, kita langsung saja ke materi pertama. Saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, di sini teman-teman tadi telah diberikan tugas untuk membuat semacam coding ataupun kode. Jadi kami menggunakan AI dari Canva. Itu di sini kami telah masing-masing kami telah membuat game. Terlebih kami akan presentasikan itu ada 2 game teman-teman. Di sini saya memberi perintah pada AI yaitu buatkan saya game matematika dengan materi transformasi. Buatkan yang menarik sampai level 10. Tadi sebenarnya saya sudah mencoba buat yang pertama tapi level cuma sampai 24. Tapi kali ini saya membatasi dengan level 10 teman-teman. Jadi saya akan memulainya. Ini teman-teman, ini game tadi sudah telah dipulihkan dengan sini kita melihat bahwa ada bagian skor total, ada level juga, ada bagian bintang. Bintang sini maksudnya kayak udah kesulitannya teman-teman. Sini juga sering-sering ini tergantung pada yang kita menilai. Kalau misalnya kita benar 2 kali berturut-turut tidak ada kita sering gitu. Sini bagian level 1 dia beritahu tentang materi tentang apa, itu tentang transaksi dana dasar. Soalnya itu gerakan titik A 2,3 sejauh 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sini juga terdapat kayak gambar, jadi di mana dia juga letak titiknya itu di bagian sini dengan titiknya itu bernilai 2,3. Bagi bawah ada jawabannya teman-teman, tinggal dipilih di option gitu. Ada bagian option pertama ada 6,5, option kedua 6,1, option kedua negatif 2,5, option keempat itu 2,7. Ini teman-teman karena soalnya itu dengan translasi 2,3 sejauh 4 satuan ke kanan berarti 2 tambah 4 adalah 6 dan 2 satuan ke atas berarti 3 tambah 2 sama dengan 5, maka jawaban itu adalah 6,5. Sini karena selesai benar maka saya akan dapatkan poin plus 100 dan skor total tergantung berapa kali kita bermain dan berapa kali kita benar. Selanjutnya itu sini dia akan langsung ke level selanjutnya menyerahkan si Subuye. Itu saja teman-teman, terima kasih dari saya. Mungkin
teman-teman, hal kedua yang saya ingin jelaskan di depan ini yaitu kolaborasi antara penggunaan coding dan artificial intelligence atau AI. Di sini kami menggunakan salah satu program dalam AI yaitu Canva AI untuk memperoleh coding dalam bentuk game-game sederhana. Di sini saya memiliki prompt atau pemrograman perintah pemrograman berupa buatkan game logika yang seru. Di sini terdapat salah satu game yang berjudul game logika seru. Di sini teman-teman tidak hanya bisa melihat bagaimana game tersebut dibentuk, tapi di balik game tersebut pasti ada kode atau coding yang kita ingin capai tadi. Ada salah satu tombol di sebelah atas dan tombol yang berbunyi tampilkan kode. Oke, di sini jika teman-teman menekan tombol tersebut, nanti secara otomatis Canva AI akan memunculkan program-program yang digunakan dalam menciptakan game logika tersebut. Mungkin proses permainan dari game ini teman-teman bisa gunakan sendiri. Menurut saya Canva AI ini sangat membantu dalam coding, apalagi untuk mempermudah aktivitas para programmer yang ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih efisien. Sekian saja dari saya. Oke, baik teman-teman yang dulu. Sekian saja presentasi singkat dari hasil kerja tugas kami pada hari ini. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya karena mungkin ada sedikit hubungan atau bagaimana berkaitan dengan hasil presentasi dari kelompok kami. Waktu dan tempat saya persilakan. Ada pertanyaan? Silakan, Thompson. Baik, mungkin teman-teman sebentar bisa ada pertanyaan sebenarnya. Kita mau mengungkap jawabannya. Mungkin saya yang pertama. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan saya bertanya. Tadi kan di game yang di Adik Leger ini kan kalau benar dia dapat poin 100, bukan? Ya. Nah pertanyaannya kalau salah bagaimana? Si teman-teman jujur dan tadi dia bisa benar sekali saya tahu kalau saya dapat poin berapa. Jadi kita coba saya Coba salah. Masih soalnya sama tadi transaksi dengan sejauh 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas dengan titik itu 2,3. Kan saya jawabannya 6,5 teman-teman. Tapi saya coba yang lain coba 6,1. Sini teman-teman, jika salah poin yang didapatkan itu adalah 0, itu saja. 0 saja, tidak ada kurangannya. Ya, ada pertanyaan. Nah, dalam permainan tersebut, saudara Leger, apakah saat kita menjawab itu menggunakan waktu? Sini tergantung kalau kita misalkan tergantung kita percakapan codingnya atau perintah itu kan teman-teman. Sini saya juga perintah, jadi saya tidak memberi perintah bahwa game itu pakai waktu. Jadinya di sini game saya tidak menggunakan waktu atau batas waktu untuk jawabannya. Oke, masih ada yang lain? Ada yang lain yang ingin bertanya? Dari kelompok 2 dan 3, dari kelompok 3 silakan kelompok seorang. Baik, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekian saja presentasi singkat dari kami. Terima kasih. Oke, baik, karena kelompok 1 sudah presentasinya dengan sangat bagus, kita
Kata pemburu memegang kartetel. Sebuah upaya enaknya dikonsumsi. Untuk Pak Guru yang paling ganteng, kami untuk presentasi. Baik, karena ini momentumnya biar jelas begini, Sa. Teman-teman supaya bisa lihat foto. Bisa lihat? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Oke, satu orang. Jelaskan. Oke. Baik, di sini kelompok kami telah membuatkan sebuah game yang dimana nama gamenya adalah game cacing. Yang dimana tugas kita di sini untuk mengontrol, untuk mengarahkan cacing pada makanannya. Yang dimana game ini juga menguji refleks dan keterampilan kita. Sekian. Baik, saya ada sama buat. Terima kasih. Dari main game ini, Mas. Nah, ini kan ada tanda mana tuh? Saya lihat. Bisa. Makanya, saya jalan. Sekarang. Ya makan. Kalian pernah main game yang makan apa dulu? Tapi bedanya, kalau yang game cacing ini, kalau kena tembok dia nggak mati. Ini mungkin bisa jelaskan pakai apa, cara buatnya seperti apa, dan sudah masukkan ke game. Jadi di sini saya menggunakan AI, Canva AI, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau bingung, pertama-tama itu kita masuk di menu. Ada menu pilihan, teman-teman. Oke. Sudah? Bisa. Sudah, teman-teman. Laptop. Nah, langsung di situ ada tulis Project Canva AI. Nah, kita klik. Terus kita tunggu nanti dia muncul menu selanjutnya. Sudah? Oke.
sesuai arahnya dengan memegang tombol-tombol yang ada di sini. Teman Randy bisa mempraktikkannya. Kata dari itu, mengenai jadi kalau dia sudah yang ada membaca suaranya. Jadi langsung bila kalau dia dikasih yang itu seringan itu. Kalau dia tembus bawah berarti sudah nekat. Kalau ini Peraturan dalam game ini teman-teman, jika cacing yang kita mainkan menabrak batas ini maka kita akan kalah, atau cacing memakan tubuhnya sendiri maka gamenya akan diulang kembali. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, mungkin kalau penjelasan lebih lanjut, kita lebih baik atau? Ya. Oke baik, mungkin ada pertanyaan untuk game hari ini. Bagi kelompok. Panas sih. Tidak agak panas tuh. Kamu rasa panas? Aktifkan. Oke, silakan. Panas saya panas. Ya. Oke teman-teman, untuk kelompok yang komunitas saya bertanya, apakah ketika kita masuk ke dalam tampilan kode yang ada di atas itu, apakah dalam tampilan kode tersebut kita bisa mengubah beberapa kode sehingga permainan yang dihasilkan juga sesuai keinginan kita. Jika kita mengubah beberapa kodenya, apakah akan ada perubahan terhadap game yang teman-teman buat? Apakah apakah ada sedikit perubahan jika ada penghilangan satu huruf, apakah mempengaruhi game yang dibuat? Ya baik, untuk kita mengetahui bersama, coba mari kita berdoa bersama. Soalnya kalian belum mencoba. Oke, kita belum jawabannya. Kalau sudah lagi nanti saya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, Oke, kamu sudah bertanya. Maaf jika pertanyaan saya juga dari game yang telah dibuat, saya ingin kita memberi kesempatan umum mengenai game tersebut. Dan apakah yang dibutuhkan hanya cuma membuat game? Mungkin kita mungkin apakah kita bisa membuat hal seperti kayak membuat aplikasi tertentu. Karena di sini kan game merupakan sesuatu bisa dijadikan sebuah aplikasi jadi kayak gini. Apakah aplikasi lain seperti yang bukan game lah bisa dibuat menggunakan kode kayak gitu? Coba saya langsung. Jadi langsung nih. Dari pertanyaan
Mari kita semua simak dua ini mengenai demonstrasi yang lain. Jadi kalau yang jelas, perintahnya itu harus jelas. Semakin jelas perintahnya, maka yang dihasilkan juga semakin baik. Semakin umum perintahnya, maka yang dihasilkan juga semakin jauh daripada sesuatu ini. Ini sementara proses kuliah. Kita coba. Jadi coba. Ahí está la caga. Nah, bagaimana kalau era begini? Ada yang tahu? Ubah kembali di perintahnya atau di programnya. Saya aplikasi error yang baik. Karena tujuan yang kita masukkan itu salah. Saya kembali lagi di programnya, mana programnya tadi? Ya kita programnya ya, kita programnya, kita lihat setelah programnya ini berbaik, kita lihat hasilnya. Coba lagi. Masih kalau programnya tadi ada error tulisnya.
Jadi setelah kita melalui proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya menarik kesimpulan bahwa artificial intelligence yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi memberi manfaat yang sangat besar dalam perkembangan teknologi manusia. Dirasakan tidak hanya dari pihak yang bekerja dalam perusahaan, tetapi dirasakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Contoh yang kita terapkan tadi, kita menggunakan Canva AI untuk membuat aplikasi-aplikasi sederhana yang membuktikan bahwa bagaimana kontribusi teknologi itu mendukung tingkat pembelajaran siswa di sekolah. Maka dari itu teman-teman, kita juga lihat dari ada kegagalan, ada sistem-sistem yang kurang baik. Karena kita tahu segala program yang dibuat oleh manusia itu tidak segalanya sempurna dan berjalan dengan sesuai keinginan kita. Maka dari itu dari kesalahan-kesalahan tersebut pasti ada perbaikan dan solusi yang kita dapat untuk membawa kita kepada kemajuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Maka dari itu teman-teman, jika kita sudah disediakan dengan aplikasi yang baik, aplikasi yang hebat, gunakan itu untuk kebutuhan kita, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi kita menggunakannya itu untuk mendukung aktivitas kita maupun pembelajaran kita di sekolah. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Masih ada? Baik, kesimpulan dan dari hasil yang dipresentasi tadi itu menandakan bahwa AI ini tidak selamanya benar ya. Tidak 100% tepat. Tidak. Jadi kalau kita memohon bantuan AI dalam membantu mengerjakan tugas-tugas kita atau membantu kita dalam hal yang itu kan perlu dikoreksi atau perlu diperhatikan dengan cara sama. Karena tidak semua hasil yang ditampilkan atau dihasilkan oleh AI ini 100% benar. Kalau dipilih dibantu manusia atau dibantu AI? Kamu pilih mana? Siap. Manusia itu pasti lebih baik. Kenapa? Karena dia memiliki perasaan, dia juga punya logika. Sementara AI ini apa saja yang bisa bantu tanpa memandang bisa. Kalau dibantu manusia dia akan memikirkan banyak hal. Bisa pahami? Jadi tolong gunakan AI sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan yang apa yang ingat, tapi jangan untuk hal-hal yang melanggar etika dan bisa pahami? Bisa. Baik, karena kamu sudah belajar tentang penggunaan AI tadi, maka tepuk tangan untuk kamu. Baik, sebelum kita pulang, pertemuan kita berikutnya adalah tentang kecerdasan dan tugas kecerdasan. Nah, selanjutnya saya mau coba. Siapa mau pintar? Oh, ini. Oke, silakan dia berdiri. Semua berdiri. Kita berdiri. Oke, baik, untuk kali ini sekian dan